Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai metode pembuatan tablet dan juga perhitungan. Sehingga ada dua capaian pembelajaran. Yang pertama diharapkan kalian mengerti jenis atau metode dari pembuatan tablet. Dan yang kedua memahami perhitungan dalam pembuatan tablet. Nah tentunya untuk perhitungan ini kita sesuaikan dengan metode pembuatannya. Oke, ini secara umum ya. Jadi metode pembuatan tablet itu dibagi menjadi 3 seperti yang kita ketahui. Yang pertama adalah granulasi basah atau wet granulation, kemudian ada granulasi kering atau dry granulation, kemudian ada kempal langsung atau direct compression. Nah, sebenarnya selain 3 metode ini, ada juga metode yang dinamakan semi granulasi. Jadi, untuk semi granulasi itu kita menggunakan, beberapa metode ini. Jadi kita menggabungkan dari satu metode dan metode lainnya. Biasanya semigranulasi ini digunakan ya, pada kasus misal kita mau bikin satu tablet ada 2 zat aktif. Nah, ternyata sifat dari zat aktif ini beda. Jadi ada yang punya sifat alir bagus, ada juga yang nggak bagus. Nah, yang nggak bagus ini ada yang tahan panas dan juga nggak tahan panas. Jadi mau nggak mau kita mengkombinasikan dari 2 metode ini. Jadi yang satu digranulasi, yang satunya enggak, seperti itu. Oke, untuk membedakan 3 ini, jadi kapan kita pakai metode ini, yang pertama kita lihat dari sifat alirnya dan kompresibilitas. Nah, untuk zat aktif yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik, jadi, kita bisa pakai metode kempal langsung. Nah, ini nanti nyetaknya mudah. Kemudian jika zat aktif itu, diketahui memiliki sifat alir yang kurang baik dan juga kompresibilitas yang kurang baik, maka kita bisa gunakan metode granulasi. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah kita pakai granulasi yang mana? Yang basah atau yang kering? Nah, kita lihat terhadap sifatnya zat aktif, tahan panas atau lembab. Nah, kalau misalkan suatu zat aktif itu tahan terhadap panas dan lembab, kita bisa menggunakan metode granulasi basah. Sedangkan zat aktif yang tidak tahan atau sensitif terhadap panas dan lembab, sorry, kita gunakan metode granulasi kering. Nah, kenapa kok ini ada panas lembab gitu? Nah, ini karena, nanti untuk pembuatannya ini ada proses pemanasan dan juga ada proses penambahan pelarut untuk yang granulasi basah. Sehingga harus dipastikan bahwa zat aktifnya itu tahan terhadap panas dan lembab. Untuk granulasi kering ini biasanya digunakan untuk kandungan, zat aktif tinggi. Jadi suatu tablet kandungannya zat aktif tinggi bisa menggunakan granulasi kering. Oke, jadi nanti mungkin kalian bisa belajar lebih detail ya. Jadi tadi kan saya cerita berdasarkan sifat zat aktifnya gimana. Nah, coba nanti dicari kalau misalkan kandungan zat aktif tinggi itu biasanya pakai mana, kalau yang rendah itu pakai mana. Oke. Oke, yang pertama ya, ini mengenai granulasi basah. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah alur pembuatan tablet metode granulasi basah. Prinsipnya adalah kita membasahi massa tablet ya dengan suatu larutan pengikat, ini pengikat, sampai mendapat tingkat kebasahan tertentu, jadi sampai massa basahnya tertentu, kemudian nanti, massa basah tersebut kita granulasi dengan cara pengayakan. Ini yang manual, jadi kalian bisa lihat ya caranya. Secara umum jadi zat aktif itu kita campur dengan fase dalam, kemudian setelah dicampur ini kita tambahkan dengan larutan pengikat, sampai terbentuk massa basah. Kemudian massa basah ini kita ayak. Nah, di sini ada 2 pengayakan. Yang pertama, ayakan ini adalah tujuannya untuk mendapatkan granul yang kita inginkan. Jadi kan kita nanti pakai ayakan, kemudian nanti ada terbentuk granul, selanjutnya granul ini kan masih basah, atau kita sebut dengan granul basah yang nantinya akan kita keringkan. Setelah keringkan, kita ayak kembali untuk menyamakan, ukurannya ya, supaya homogen. Kemudian kita tambahkan dengan fase luar. Setelah kita tambahkan fase luar, kita mix ya, kemudian kita cetak. Nah, kalau sudah dicetak jadilah tablet. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah, alatnya. Jadi ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama adalah alat yang digunakan untuk pencampuran, jadi pencampuran awal dan pencampuran akhir ini pakai alat ya. Jadi, untuk mixing-nya itu pakai alat. Kemudian, saat pembuatan granul, jadi sebenarnya untuk pembuatan granul itu ada alatnya sendiri juga. Jadi ada yang khusus, jadi langsung nanti jadinya granul gitu sepaket jadi dari mixing sampai, ke bentuk granul tuh ada alatnya, tapi kalau yang secara manual juga bisa. Jadi kita bikin massa basah dulu kemudian kita ayak.
Kemudian nanti kita butuh alat untuk pengeringan. Jadi pengeringannya kalau di industri sih nggak pakai oven ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan apa alat pengeringannya, kemudian, pengayakan kembali. Oke, udah itu aja sih, sama mesin cetak, sudah. Oke, saya rasa sudah paham semua untuk metode granulasi basah. Ini gambaran lainnya, jadi nanti kalian bisa bandingkan gambar ini dan gambar untuk metode yang lain. Jadi di sini mengulang aja ya, sama aja sih. Jadi, obat itu kita green, jadi bisa, sebelum dicampur itu bisa kalian ayak dulu atau digiling dulu supaya ukurannya, apa, homogen. Jadi serbuknya itu bisa di-green dulu atau diayak dulu, kemudian kita blend. Nah, blend ini kan alatnya macam-macam, kalian juga sudah kuliah. Kemudian, nah saat di-blend ini karena granulasi basah, jadi kita tambahkan dengan, pengikat, larutan pengikat, kemudian larutan pengikatnya di sini. Kita tambah dengan larutan pengikat, ini maksudnya adjuvan itu adalah excipientnya. Kemudian udah ya kebentuk massa padat, kemudian, kita ayak ya nanti ke bentuk granulnya, kemudian kita keringkan. Setelah kita keringkan nanti diayak lagi, setelah diayak itu kita campur dengan lubrikan, ini di fase luar, kemudian kita cetak menjadi tablet. Oke, sama sih prosesnya. Nah ini gambaran untuk, sebentar. Nah, ini gambaran untuk pencampuran dari, eksipien dan fase dalam. Ini alat yang di lab ya, namanya turbula mixer. Jadi nanti kalau kita udah nyalakan alatnya seperti ini. Jadi mix-nya pakai itu, enggak yang manual gitu ya. Oke. Ini adalah tahap granulasi basah, untuk lengkapnya kalian bisa baca di Fast Track ya. Intinya, pada pembentukan granul itu terjadi karena adanya interaksi partikel yang membentuk liquid bridge atau jembatan liquid dan juga jembatan solid. Ini bisa dilihat gambarnya secara umum seperti ini yang nantinya akan membentuk struktur seperti bola salju atau snowball. Nah, untuk, proses pembentukan liquid bridge itu ada 4 ini. Nanti kalian bisa baca lebih detailnya di, Fast Track, tapi intinya adalah dengan adanya liquid ini, dengan adanya cairan pengikat akan membentuk, jembatan antar partikel yang nantinya akan semakin membesar, kemudian nanti, akan meningkatkan daya adhesi dari antar partikel, seperti itu. Oke, ini adalah alat yang digunakan untuk, membuat granulnya itu. Jadi namanya adalah oscillating granulator. Jadi langsung kita masukkan, kemudian nanti akan membentuk granul seperti ini. Jadi kayak ini tuh kayak ayakan gitulah. Ayakan tapi versi yang tidak manual. Jadi nanti diambil di sini hasilnya. Kemudian selain itu juga kita bisa pakai yang langsung nih alatnya namanya fluidized bed granulation. Jadi powdernya itu kita masukin ke alat ini, kemudian nanti akan disemprotkan sama cairan granulasi. Nanti akan kebentuk granul, kemudian udah langsung di sini sih bentuknya. Nah, jadi itu yang nggak manual ya. Kalau kita di lab kan manual. Kemudian untuk pengeringannya, tadi kan udah jadi granul ya. Itu kita keringkan bisa pakai tray dryer ini seperti ini, kayak oven ya, tapi bertumpuk gitu. Atau kita juga bisa pakai FBD. Jadi, tadi kan ada yang untuk granulasi, nah ini ada yang untuk pengeringan. Jadi, tadi granul basahnya dimasukkan, kemudian nanti akan ada udara bertekanan panas ya. Jadi nanti akan, apa ya, yang tadinya basah nanti bisa dikeringkan dengan cara ini tadi. Jadi ada gasnya nanti akan turun terus ke bawah kayak gini loh. Jadi, apa ya, granulnya akan naik turun kayak gitu sampai kering, kemudian kalau sudah kering, udah jadi. Nah, proses ini parameter kritisnya adalah, kadar lembab. Jadi nanti, untuk IPC-nya, jadi pada proses pengeringan itu kita misalkan ya ketentuannya adalah berapa menit gitu. Setelah itu kita cek dulu kadar kadar, lembabnya berapa. Misal kalau di industri persyaratannya biasanya 2 sampai 4. Jadi misalkan sudah 4% berarti oke udah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi misalkan kalau masih 15% atau 20% ya berarti, proses pemanasannya diperlama seperti itu.
Oke. Ini adalah sekilas mengenai keuntungan dan kekurangan dari granulasi basah. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini intinya aja. Yang pertama adalah dapat menurunkan segregasi komponen formulasi, baik selama proses produksi maupun penyimpanan, sehingga meminimalisasi adanya variasi intra dan antar batch. Nah, kenapa kok bisa menurunkan segregasi atau pemisahan? Nah, ini terjadi karena pada proses granulasi itu nanti ukuran partikel yang dihasilkan adalah seragam. Jadi diharapkan seragam ya, diharapkan seragam, kemudian bobot jenisnya juga lebih besar ya karena, dibandingkan serbuk kan besaran granul. Kemudian nanti, adanya hal itu ya berarti akan meminimalisasi adanya pemisahan antar partikel karena ukuran partikelnya sudah seragam, gitu. Kemudian, ini sesuai juga untuk tablet yang kandungannya rendah, jadi karena langsung ke-mix ya sama, binder gitu. Kemudian tidak memerlukan eksipien yang memiliki grade khusus. Nah, ini seperti, yang saya bahas waktu kuliah formulasi, ada beberapa bahan itu yang memang ditujukan untuk, metode pembuatan tertentu. Contohnya adalah lactose spray dried, ini merupakan semoga masih ingat ya, laktosa yang bentuknya, spheric ya, jadi yang, udah diproses gitu laktosanya. Nah, ini bagus untuk kental langsung karena memiliki sifat alir yang bagus. Nah, kalau untuk granulasi basah itu kita nggak butuh grade khusus, jadi bisa aja pakai laktosa yang biasa. Oke, dari segi kekurangannya ini prosesnya panjang, ini betul karena, panjang ya, ada apa, pemanasan, kemudian, nanti ya itu sih, pemanasan ini yang agak lama. Dibandingkan dengan kalau kempal langsung kan langsung cepet ya, jadi di-mix langsung dicetak. Kalau misalkan yang granulasi kering ya juga agak ribet sih, tapi lebih lamaan granulasi basah. Jadi kalau praktikum biasanya ini paling lama selesainya. Kemudian adanya masalah pelarut. Nah, masalah pelarut ini, jadi kalau, kita lihat dari zat aktifnya, ada zat aktif yang bisa mengalami hidrolisis dengan penambahan pelarut air. Jadi kalau kayak gitu solusinya kita pakai pelarut yang non air, bisa, alkohol. Kemudian masalah yang lainnya adalah zat aktif ini bisa juga mengalami kristalisasi dengan penambahan, pelarut tadi. Jadi, kalau terjadi kristalisasi tentunya juga bisa terjadi polimorfisme yang akan merubah titik lelehnya ya, titik didihnya juga berubah. Oke, selanjutnya adalah adanya panas. Jadi ini makanya nggak boleh untuk zat aktif yang tidak stabil terhadap pemanasan. Jadi itu kelemahannya gitu sih. Jadi nggak semua zat aktif bisa diproduksi menggunakan metode ini. Dan juga, biayanya juga lumayan tinggi gitu. Oke. Selanjutnya adalah granulasi kering atau dry granulation. Ini tahapnya yang pertama zat aktif tambah eksipien, di mana eksipiennya ini adalah fase dalam dan juga setengah dari fase luar. Semoga kalian masih ingat kenapa kok kita tambah setengah fase luar. Kalau diingat ya, setengah fase luar nih apakah setengah aja semuanya? Jadi baik, maksud saya apakah yang disintegran luar itu juga disetengahkan, jadi diikutkan di sini atau tidak? Mohon diingat-ingat kembali. Kemudian setelah dicampur, ya nanti kita, slugging atau kita compacting pakai alat namanya roller compactor itu. Kemudian oh ya sebentar, ini kan ada 2 metodenya. Kalau slugging ini, jadi kita intinya kan kalau granulasi kering itu kita memproses bahan aktif eksipien, kita kempah, nanti jadi massa padat. Nah, massa padatnya ini bisa dihasilkan dari 2 metode ini. Yang pertama slugging itu dan yang kedua adalah roller compaction. Kalau yang slugging ini caranya jadi serbuk itu kita kompres pakai ya kita cetak biasa gitu, pakai mesin cetak nanti kan kebentuk tablet gitu. Tablet ini nanti kita hancurkan. Jadi, kalau di lab ya gambarannya tablet itu kalian, gerus gitu pakai mortir, tapi jangan sampai halus banget. Jadi cuma kayak tok gitu, kayak pelan-pelan aja sampai dia ukurannya kecil. Maksudnya nggak yang tablet lagi. Gitu. Nah, selain pakai slugging itu tadi, yang mesin tablet press itu, kita bisa pakai roller compactor. Jadi ini nanti bentuknya kayak bongkahan, kayak lempengan gitu, kemudian nanti lempengan ini juga kita hancurkan gitu. Oke, nah ini kalau udah jadi massa padat, kita pecah lagi untuk menghasilkan partikel yang berukuran lebih besar dari serbuk awal. Jadi harapannya bisa membentuk granul gitu. Nah, tapi
nggak ini ya, nggak cuma dihancurkan kemudian udah gitu aja, tapi harus kita ayak dulu supaya mendapatkan ukuran yang homogen. Nah ini yang harus diperhatikan adalah biasanya ini banyak partikel kecilnya, jadi banyak fines. Makanya nih kalau praktikum kalian harus ngecek presentasi fines, karena takutnya banyak ini partikel yang sangat, halus gitu. Kalau misalkan fansnya banyak, berarti nanti bisa terjadi segregasi, ya kan? Karena kan beda ukuran partikel. Makanya kalau kalau praktikum nanti misalkan ya fansnya itu ternyata masih 30% gitu. Jadi nanti itu kalian ulangi prosesnya. Jadi yang fans tadi itu kita ulangi, kemudian nanti kita hancurkan, kita ayak lagi sampai mendapatkan granul yang ukurannya homogen. Selanjutnya, oh ya, ini yang gimana caranya kita bisa ngulangi prosesnya, kan fansnya itu kecampur sama sama yang granul lain. Nah, caranya adalah kalian kan punya sip shaker, yang paling bawah itu kan ukuran 125 mikrometer, itu nomornya mesnya 120 kalau nggak salah. Jadi, kalian taruh di situ, kemudian nanti kan fansnya akan turun ke bawah, ya kan, di wadahnya. Kemudian nanti yang di wadahnya ini kalian proses ulang. Jadi yang sudah jadi granul itu tidak perlu diproses lagi. Oke, itu gambarannya. Kemudian kalau sudah jadi ya granulnya udah oke, fans-nya nggak banyak persentasenya. Kemudian kita campur dengan fase luar, kemudian IPC kan. Habis IPC kemudian kita cetak, terus jadi tablet. Oh iya, tadi IPC-nya itu ya, kalau yang sifat alir diceknya setelah ditambah fase luar ya. Oke, ini gambarannya yang lain, jadi coba kita lihat bedanya sama tadi ya. Ini sama ya, jadi, zat aktif itu digiling kemudian kita campur dengan eksipien lainnya, kemudian nah ini kita buat pellet, jadi misalkan ya pakai roller compaction gitu kan, jadi, bongkahan kemudian kita hancurkan, setelah dihancurkan diayak. Nah ini tolong diingat ayakannya cuma sekali aja ya, nggak 2 kali karena kalau yang ini kan udah kebentuk granul lewat sini. Kalau yang pertama tadi kan memang ayakannya itu untuk bikin granulnya. Kemudian, kita mix dengan fase luar ya yang mengandung lubrikan, kemudian kita kompres jadi tablet. Oke. Nah ini alatnya yang selagi ini bisa pakai mesin tablet. Kemudian untuk roller compaction bentuknya seperti ini. Jadi, sama kayak ada kayak semacam hopper gitu ya, tapi bukan, ini ya. Jadi intinya kita masukin serbuknya ke sini, dia nanti akan kebentuk kayak lempengan gitu, yang nanti bisa dihancurkan langsung. Nah ini, alatnya ini bisa langsung menghasilkan granul gitu. Tapi kalau mau pakai yang manual ya kita bisa ada alat yang cuma bikin sampai, kebentuk lempengan doang, nanti kita selanjutnya harus mengkerasnya sendiri gitu. Tapi ada juga alat yang udah langsung jadi granul. Oke, ini adalah keuntungan dan kekurangannya dari granulasi kering, yang keuntungannya sama seperti granulasi basah ya, jadi kita nggak butuh grade khusus. Kemudian, kita juga nggak butuh, pelarut ya, dan tidak butuh proses pemanasan. Jadi, kita meminimalisasi adanya masalah tadi. Tadi kan untuk granulasi basah itu kan ada beberapa, kekurangannya, yaitu permasalahan pada pelarut dan proses pemanasan. Oke, selain itu ya keuntungannya kalau granulasi kering itu juga, sebenarnya, waktu hancurnya sih lebih cepat dibandingkan kita pakai yang granulasi basah, tapi nggak semua, bakal seperti itu. Jadi dibandingkan 3 metode itu yang paling lama ya granulasi basah karena, kalau granulasi basah itu hasil tabletnya tuh lebih kompak gitu, lebih keras dibandingkan metode lainnya. Kemudian, peralatannya sedikit sih, tapi kita membutuhkan alat khusus untuk tadi yang melakukan slugging-nya itu, kemudian bisa terjadi segregasi. Itu tadi yang saya bilang ya, karena ya nanti bisa aja ada yang, fines-nya gitu. Kemudian sifat alir, nah ini juga, apa, sifat alirnya ya kalau misalkan ada segregasi ya bisa, apa ya, bisa apa ya, bisa buruk gitu sifat alirnya. Kemudian ini tablet yang dihasilkan lebih soft, jadi nggak sekeras yang granulasi basah, sehingga ini efeknya adalah akan bermasalah saat kita melakukan proses pasca tableting. Misalkan kalian kan ini bikin tablet inti, selanjutnya mau kalian salut. Nah itu biasanya apa ya, mmm
bisa timbul masalah gitu kalau misalnya kita pakai granulasi kering. Jadi kalau untuk yang tablet salut itu biasanya sih yang direkomendasikan adalah granulasi basah, karena tablet intinya yang dihasilkan itu lebih keras, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita melakukan optimasi sih sebenarnya kita optimasi sampai mendapatkan, ketebalan yang kita inginkan ketebalan dan kekerasan yang kita inginkan. Nah, ini banyak partikel juga yang hilang selama proses slugging. Ya, ini jelas ya, karena tadi misalkan kita bikin tablet. Nah, itu kan juga udah ada yang kalau proses bikin tablet itu kan nggak semuanya langsung jadi, tapi kan bisa aja ada kayak partikel-partikel yang lepas di samping-sampingnya. Nah, itu bisa apa ya, bisa, mengurangi dari yield atau hasil akhir yang nanti kita, hasilkan. Kemudian ini beberapa gambaran eksipien yang sering digunakan pada kok kempal langsung salah, ini maksud saya adalah granulasi kering ya. Ini saya lihat di buku Fast Track mungkin kalian juga bisa lihat. Jadi ini laktosnya nanti bisa dibandingkan sama yang Dairy Compress, jadi laktosnya ini bisa pakai laktos yang biasa, tapi ini biasanya yang monohidrat ya kalau kempal langsung bukan yang anhidrat. Anhidrat itu bisa untuk yang granulasi basah, kemudian ada Start, MCT, ini tolong diingat nama lainnya apa, kemudian ada SSG untuk disintegran, ada CCS. Kemudian lubrikannya ya biasa lah ya, ada MG Stearat, ada yang lain-lain juga bisa dilihat. Oke. Selanjutnya adalah gempa langsung yang ketiga atau direct compression. Prinsipnya adalah zat aktif eksipien kita campur, kita cetak jadi tablet. Oke, gitu aja sih. Jadi kita langsung campurkan aja tanpa perlakuan awal. Tapi di awal-awal itu sebelum kita campur, biasanya kita bisa penggilingan dulu. Jadi karena ini kan nggak pakai proses granulasi ya, jadi harus kita pastikan ukuran partikelnya itu ya homogen. Jadi ini gambarannya sama, kita grain, kemudian kita tambahkan dengan excipient lainnya, kita kompres jadi tablet. Ini alat yang bisa dipakai untuk tadi menyamakan ukurannya, jadi sebelum kita kompres, kita samakan dulu ukurannya ya. Ini tadi namanya Fitsmeal, saya yakin kalian juga sudah tahu nih, pernah dengar, karena kemarin waktu praktikum nyari alat ini nemu. Jadi prinsipnya tadi, ukuran yang lebih besar itu kayak kita giling gitu ya, sehingga nanti menghasilkan ukuran yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya kita campur deh itu semua eksipien zat aktif, terus sudah kita cetak gitu. Yang harus diperhatikan, oh ya saya lupa bilang, untuk yang tadi granulasi basah dan kering itu waktu proses penambahan, fase luar itu waktunya lebih singkat dibandingkan, waktu awal. Jadi pencampuran kan 2 kali, waktu pas mau bikin granul dan juga yang waktu penambahan fase luar. Untuk yang fase luar itu biasanya waktunya lebih singkat, karena meminimalisasi terjadinya overlubrikasi. Kalau overlubrikasi nanti berefek pada, tablet yang dihasilkan. Jadi bisa tabletnya itu ya jadi kayak rapuh atau bisa capping. Nanti kalian kayaknya belajar di minggu depan nanti sama Bu Nurus untuk jenis tablet defect. Oke, ini excipient yang digunakan. Nah, ini baru betul ya pada gempa langsung. Nah, ini laktosnya yang spray dried. Kemudian manitolnya ini yang juga yang spray dried juga. Starchnya ini bisa yang pre-glutinized. Pokoknya biasanya nih lebih mahal nih bahannya dibandingkan yang tadi. Nah, avicelnya atau MCC-nya juga yang pH 102. Tapi tolong diingat ya, bedanya 102 sama 101. Oke. Kekurangan dan keuntungannya ini, jadi dari keuntungannya dulu ya, tahapnya lebih sedikit, tentunya alatnya juga sedikit, ya lebih murah gitu untuk proses produksinya, cost-nya. Kemudian tidak perlu dikhawatirkan mengenai stabilitas zat aktif ya, sama seperti yang granulasi kering sih sebenarnya ini, karena nggak ada pelarut juga. Ya, kemudian ini jadi kan ini prosesnya langsung sekali ya. Jadi kita dapat meminimalisasi terjadinya resiko kehilangan. Karena kan cuma kita masukin ke alat mixing, habis itu udah kita kompres sudah. Nah ini, oke kan ini langsung dicampur, kemudian meminimalisasi adanya kehilangan serbuk yang lepas-lepas, kemudian juga minimalisasi resiko kontaminasi terhadap alat, karena alatnya cuma sedikit. Tapi kekurangannya ini kita butuh eksipien yang khusus ya. Ini benar nggak sih tulisannya? Oh ini nggak ada. Ya.
Oke, jadi grade tertentu tadi yang LSD, kemudian mannitol spray dry dan lain-lain. Kemudian, kualitasnya ini sangat ditentukan dari, sifatnya dari serbuk ini. Jadi harapannya habis di-mix ini serbuknya bisa bercampur dan juga tetap homogen. Jadi kalau serbuk yang kan tahapnya cuma mix aja ya. Jadi jangan sampai setelah di-mix tuh pisah. Kalau udah pisah ternyata dicek sifat alirannya jelek, ya harus diperbaiki dulu baru bisa dicetak. Nah, ini tadi berkelanjutan ya, jadi alirannya harus bagus. Nah, ini juga sama seperti granulasi kering, jadi hasil tabletnya biasanya lebih soft. Dan ini jarang digunakan untuk formulasi karena bisa terjadi mottling. Jadi kalau yang butuh pewarna itu biasanya malah proses granulasi basah sih, biasanya lebih bagus. Tapi ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuma jarang sih. Nah ini, oke, mottling. Mottling itu kayak, kalau mas kalian masih ingat ya, jadi tabletnya itu ada kayak bercak-bercaknya seperti itu. Oke, ini sekilas saja mengenai mesin cetak tablet, tapi lebih detailnya mengenai pencetakan ya, kalian bisa lihat, bisa belajar di minggu depan sama Bu Nurus. Jadi mesin cetak tablet secara umum ada dua ya, yang single punch dan yang rotary. Kalau single punch ini satu, jadi nanti sini nih tabletnya satu-satu nyetaknya. Jadi kalau kalian mau nyetak ini caranya ini diputar alatnya yang ini, kemudian nanti punch atasnya bakal turun ke bawah buat ngempa, kemudian nanti kan habis ke bawah ya punch atasnya, nanti punch atasnya kembali lagi ke atas, yang punch bawah ikut ke atas untuk mengeluarkan tablet atau ejeksi. Udah satu-satu. Kalau yang ini, yang rotary ini langsung paralel ya. Jadi habis satu langsung satunya lagi gitu. Lebih cepat. Ini komponen dasar aja, sekilas ya. Jadi istilahnya saya rasa juga udah pada tahu ada istilah hopper, die, punch atas, dan punch bawah. Oke, kalau hopper seperti kita ketahui ya untuk menyimpan granul, terus mengalirkan ke die. Kemudian bentuknya sih sebenarnya kayak sepatu. Jadi kayak kelihatan enggak ya? Kayak sepatu. Nah ini tuh bawahnya ini kayak sepatu bentuknya. Aduh, kelihatan. Oke, kemudian die ini kan ruangnya ya, kemudian punch atas ini untuk ngempa, karena yang atas ini yang untuk ngepres, yang bawah ini adalah yang untuk ejeksi. Bentuk punch dan die itu beda-beda, jadi ukurannya beda-beda. Biasanya di industri itu bisa saja satu tablet itu beda punch dan beda die-nya. Jadi nanti misalkan produk A itu pakai yang punch mana, yang B yang mana gitu, karena kapasitasnya juga beda-beda. Gitu. Kalian bisa lihat ini kan kecil, misalkan ini ada yang lebih besar lagi seperti itu. Misalkan kalian mau bikin bentuk tablet kotak ya bisa juga gitu. Tapi kayaknya jarang ya. Oke, ini untuk proses pencetakan tablet intinya ada 3 fase. Ini kalian lebih detailnya bisa baca di fast track atau nanti kuliahnya Bu Nurus. Ini intinya ya, yang pertama adalah die-nya diisi, kemudian dicetak, terus diejeksi tabletnya dari die. Gambarannya yang pertama, jadi serbuknya ini hopper, ini kan masukin serbuk ke sini ya. Sudah gitu, detailnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian nanti kan hoppernya kembali lagi ke sebelah kanan. Nanti punch atasnya turun ke bawah untuk ngompres. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan tadi full ya. Ini full. Kemudian ini dikompres sama punch bawah sampai kayaknya lebih lebih turun lagi nanti. Nah, jadinya jika sudah dikompres nanti kembali lagi punch atasnya kembali ke atas dan punch bawahnya naik ke atas. Nah, ini buat ngeluarin si tabletnya ini. Kemudian nanti hoppernya ini kembali lagi ke sebelah sini buat ngisi. Gitulah siklusnya. Oke. Kalau rotary ini seperti ini ya gambarannya, jadi berjejer gitu loh. Kemudian nanti ini yang dihasilkan bisa langsung banyak nanti turun ke bawah. Seperti ini, jadi ngisinya langsung habis ini, kemudian selanjutnya ini ya tergantung arahnya rotasinya gimana. Kemudian kalau gambaran dari sampingnya seperti ini. Jadi ada tablet, kalau yang ini kan masih proses ini hoppernya ya, feeding unit itu hopper. Nah ini kalau ini kan masih proses ngisi, ini mau dicetak. Nah ini yang udah dicetak, yang ini udah diejeksi. Jadi langsung cepet gitu, sehingga yang dihasilkan nanti lebih banyak untuk tabletnya. Oke, saya lanjutkan ke tahap yang kedua, tahap pembahasan yang kedua yaitu mengenai formulasi dan perhitungan.
Untuk formulasi granulasi basah, ini beberapa contoh aja, tapi saya nggak bahas detail ya. Jadi kalian belajar ya, nanti kalian identifikasi ini tuh fungsinya sebagai apa, ini sebagai apa gitu. Jadi masing-masing sebagai apa harus tahu, sampai hafal gitu. Contoh formula 1, ya ini ada amilum kering, saya rasa kalian paham ya fungsinya amilum kering apa, ini ada di fase dalam dan fase luar. Kemudian ada mucilago amili, nah ini sepertiga fase dalam. Oke, kemudian ada MG Stearat dan Talek, ini sepaket. Biasanya dipakainya ini sih sering dipakai. Kemudian kalau yang ini bedanya sama formula yang pertama adalah di sini, ini kan sama-sama aluminium kering. Tolong diidentifikasi fungsinya apa. Nah, di sini pakai PVP dan juga etanol. Tahu lah ya ini fungsinya. Berarti kan ini ya binder dan juga pelarutnya. Kalau yang mucilago amili berarti kan pelarutnya air. Kalau yang ini berarti pakai etanol. Kemudian contoh formula lainnya ini, nah ini sama nih bindernya, kemudian ini pelarutnya. Nah yang membedakan sama yang formula tadi adalah ada agdisol. Nah ini pilihannya macam-macam, agdisol, ada belum krim, exploitant starch. Nah ini kalian cari sinonimnya apa. Jadi supaya hafal gitu, exploitant tuh isinya apa ya gitu. Itu kan merek. Kemudian formula 4 ini yang membedakan dengan formula 3 adalah ini pengisinya. Jadi pengisinya ini pakai Avicel. Oke, ini pilih aja salah satu yang mana gitu. Ini contoh aja sih. Oke, ini granulasi kering. Granulasi kering sebenarnya ya mirip formulanya kayak granulasi basah, bedanya adalah ini misal ya PVP aja gitu, nggak ada etanolnya gitu aja sih. Kemudian untuk cara bikinnya, seperti yang sudah saya jelaskan waktu praktikum ya, ini tapi nggak harus perbandingannya ini ya antara fase dalam dan luar, tolong diingat nggak harus 92 dan 8, jadi bisa di luar dari itu. Nah intinya di sini adalah kita kan fase dalamnya 92 di contoh formula sebelah kiri ya. Kemudian fase luarnya ini 1,5. Nah kok bisa 1,5? Ini kalian lihatnya adalah pada ini MG syaratnya, lubrikannya dan glidannya berapa. Jadi misalkan 3%, ya berarti ininya ya setengah dari 3% yaitu 1,5. Misalkan kalian ini pakainya nggak 3%, misalkan kalian pakainya 2%, berarti ya ini 1%. Kalau misalkan kalian pakainya ini adalah misalkan 4% ya, berarti ini ya 2%-nya gitu. Jadi menyesuaikan. Bukan, tolong diingat ya, setengahnya ini bukan setengah yang diikutkan dengan amilum. Tolong diingat ya, karena kan kita nggak butuh amilum, tapi kan kita butuh penambahan setengah ini adalah untuk proses slugging tadi. Oke, jadi kalian hitunglah berapa totalnya kan 93%. Nah ini selanjutnya kita cetak ya, misalkan pakai slug tadi kita cetak, kita hancurkan sehingga nanti terus kita cek persentase fines dan juga sifat alirnya ini boleh kalian cek langsung. Terus setelah jadi slug ya, udah terus kita tambahkan dengan setengah sisanya dan disintegran luarnya. Oke, terus habis itu kita kompres. Nah, tentunya untuk perhitungan setengah sisanya ini ya sama 5%-nya ini kita harus menyesuaikan dari berapa granul yang diperoleh. Nanti di belakang ada cara perhitungan. Contoh. Kemudian kalau yang kempal langsung ya ini sangat gampang. Jadi ada zat aktif, kemudian ini kalian belajarnya gini. Tadi kita udah belajar ada magnesium secara dan talak nih di fase luar. Terus ada amilum sebagai disintegran. Nah, ini kan ada laktosa sebagai pengisi. Berarti bendernya mana? Nah, kalau kalian lihat LSD ini di HOP ada sih, ini tidak hanya sebagai filler aja, tapi bisa sebagai pengikat. Makanya istilahnya adalah filler binder gitu ya, pengikat dan pengisi. Jadi nggak perlu pakai pengikat tambahan. Tapi bisa juga kalian misalkan bikin formula alternatif itu kalian tambahkan dengan pengikat. Misal nggak yakin nih kalau misalkan hasilnya bagus ya silakan nanti dicoba. Kemudian untuk formula 2 ini malah lebih lebih sederhana. Jadi Avicel dan Explotap ini fungsinya sebagai pengisi disintegran dan juga sebagai binder. Karena Avicel ini filler binder, kemudian Explotap ini kan disintegran. Perbandingannya yang dipakai pada formula ini adalah 3:7. Dan ini saling melengkapi. Kalau Avicel ini kompleksitasnya bagus, sifat alirnya lumayan sih, tapi nggak sebagus LSD. Kemudian kita bisa pakai Explotap yang sifat alirnya bagus dan juga penghancur. Jadi bagus memang.
Oke, ini formula yang selanjutnya yang ketiga. Nah, ini kita bedakan sama yang tadi ya. Ini, pakai ini untuk, disintegrannya pakai ini, kemudian ini adalah lubrikan dan glidannya, kok saya yang jelasin ya. Nanti coba dicari lagi ya, ini fungsinya apa. Nah, kalau artificial starch ini, semoga masih ingat ya nama lainnya starch 1500 itu apa, yaitu preglutinase starch. Itu yang dipakai perbandingan ini sebagai running powder dengan tujuannya untuk mendapatkan sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Tapi ini running powder artificial dan starch ini, sifat, atau waktu kemampuan untuk penghancurannya itu nggak bagus, jadi makanya ditambahkan penghancur luar. Oke, ini kita belajar mengenai perhitungan granulasi basah. Sebagai contoh, ini pakai paracetamol 500 miligram. Dan bobotnya yang diinginkan adalah 700 miligram dan dibuat sebanyak 1000 tablet. Nah, ini contoh formula ya. Jadi untuk fase dalam ini ada paracetamol 500 miligram. Jadi kita hitung berapa? 500 miligram dikali 1000. Ketemunya ini. Selanjutnya ada formulanya adalah disintegran dalam, yaitu amilum 10%. Jadi kita hitung bobot tabletnya berapa. Jadi hitung dulu bobot tabletnya kan 700 kali 1000 berapa? 700 gram. 700 gram itu 10%-nya berapa? Nah, ketemu kan 70 gram. Selanjutnya kita hitung mucilago amili. Nah, mucilago amili ini sebagai pengikat. Kita pakainya 10% yang dihitung dari sepertiga fase dalam. Jadi dihitung fase dalamnya berapa? Yaitu 92% kali 7.000 ini gram ya. Kemudian ketemunya ini. Nah, hitung sepertiganya berapa, terus nanti habis hitung sepertiganya, kemudian kalian hitung 10% dari sepertiga ini berapa. Nanti ketemunya ini. Kemudian udah nih, kita udah hitung ini dan ini kan laktosa biasanya QS. QS itu maksudnya at 92%. Jadi kita hitung selisihnya dari 464 ini dikurangi ini semua ini ditambah nanti ketemunya ini. Gitu. Nanti kalian juga dicatat ya, jadi latihan ngitung, jadi nggak cuma lihat di slide aja. Nah, ini ada 2 permisalan. Permisalan 1 ini kita mempertimbangkan kadar air. Kalau permisalan yang kedua nanti kita tidak mempertimbangkan kadar air. Nah, misal ya, tadi kan untuk fase dalam itu adalah 644 gram. Saya tulis ya, 644. Oke. Ya, ini 6-nya baik. Oke. Selanjutnya kan, ini granulasi basah, jadi habis kita mix kan kita, eee bentuk jadi granul kemudian kita keringkan. Nah, nanti setelah kering itu kan kita timbang bobotnya berapa. Nah, ternyata setelah kita timbang itu ketemunya 600 gram. Terus kita cek juga kan kadar lembabnya berapa. Nah, ketemunya adalah 2%. Nah, ini kan masih ada airnya berarti. Sekarang kita ngitung bobot granulnya kalau kadar airnya itu kita hilangkan yang tadi 2%. Caranya berarti kan karena airnya 2% ya, jadi yang granul aja itu kan berarti 98%. Jadi kita hitung aja 98% dari 600 itu berapa, kan ketemunya ini. Kenapa kita hitung kayak gini? Karena selanjutnya kita akan memperkirakan jumlah tablet yang diperoleh berapa. Dan tentunya kan karena ada proses pengeringan itu tadi, ya berarti yield-nya kita yang, dihasilkan itu enggak 1000 tablet. Kita hitung ya, jadi 588 caranya ya, 588 gram ini kita bagi dengan bobotnya teoritis berapa, untuk tadi fase dalam kan 644 kali 1000 tablet. Nah, harapannya tadi kan 644 itu menghasilkan 1000 tablet. Oke, berarti kita konversi aja. Nah, ini ternyata menghasilkan sebanyak 913 tablet. Nah, ini udah berkurang berapa nih dari 1000 kan lumayan banyak gitu. Selanjutnya kita ngitung berapa fase luar yang ditambahkan. Nah, tapi untuk ngitung fase luar kita pakai yang 600 bukan pakai yang tadi 588. Jadi ngitungnya 1%, 1 per, nah ini pakainya yang ini aja yang 92. Jadi 1/92 kali 600 ketemunya berapa. Ini sama juga ya 2/92 kali 600 ketemunya berapa. Ini juga sama. Udah, kalau sudah ini kalian total deh berapa. Kemudian kita bisa memperkirakan bobot tabletnya kita tuh berapa yang nanti yang kita dapatkan. Jadi
kita tambahkan semua, tadi bobot granul yang didapatkan kan 600, terus kita tambah sama fase luar, oke kan itu bobot total ya. Kita bagi dengan perkiraan jumlah tabletnya itu berapa. Terus ketemunya segini. Nah, kenapa kok nggak kita bagi sama 1000? Ya enggak, karena kan tadi jumlah fase dalamnya kan berkurang. Kalau jumlah fase dalamnya berkurang kan kita nggak bisa mendapatkan 1000 karena kan fase luarnya menyesuaikan dengan bobotnya fase dalam. Semoga bisa dilogika ya gitu. Oke, jadi perkiraan jumlah tabletnya adalah 913 dengan bobot per masing-masing tablet sekitar 714 kalau mau dipaskan sejumlah tablet ini. Gitu. Nah ini permisalan yang kedua, kalau misalkan kita tidak mempertimbangkan kadar air, jadi langsung aja kita hitung. Misal tadi dapatnya 600 gram, oke 600 gram, ya kita ngitung jumlah tablet ya, 600 gram dibagi 644. 644 itu kan tadi bobot teoritis, kali 1000 tablet, ketemunya 931, jadi lebih banyak nih jumlah tabletnya. Dan kita ngitung fase luar, caranya sama kayak tadi, kemudian kita ngitung bobot tabletnya, sama sih bobot tabletnya harusnya sama kayak tadi. Nah, yang beda adalah jumlah tabletnya berapa yang di per berapa gitu. Nah, kita kan per 931. Kalau tadi kan 913. Nah, ketemunya berapa? Ternyata bobotnya lebih sedikit karena jumlah tabletnya kan lebih banyak yang kita inginkan. Gitu. Oke, mungkin kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti coba latihan ya ditulis lagi, tulis-tulis sendiri. Jadi biar nanti lama-lama bisa paham. Nah, kalau praktikum itu ya berarti untuk yang sementara kan kita oke, nanti saat praktikum jangan kalian di awal nimbang fase luar ya. Fase luar itu ditimbang saat kalian sudah mendapatkan bobot dari granulnya. Tolong diingat. Oke. Yang kedua adalah contoh perhitungan granulasi kering. Nah, ini misal mau bikin zat aktif dengan kandungan 400 mg, bobotnya adalah 600 mg dan dibuat 1000 tablet, sebanyak 1000 tablet. Rumusnya seperti ini, jadi ada zat aktif ya, 400 mg ya dikali aja 1000 ketemunya ini, kemudian PVP-nya 5% dari bobot total ketemunya ini, kemudian amilumnya 10% juga dari bobot total ketemunya ini, laktosa ini adalah selisih dari 92% yaitu 552 dikurangi ini, ketemunya ini. Oke, agak cepet ya, tapi coba nanti sambil dihitung. Kemudian untuk fase luar ya cara perhitungannya, nah ini langsung dihitungnya versi teoritis. Karena kita akan menghitung jumlah berapa yang kita selak gitu ya. Jadi dihitung fase luarnya berapa ya ini, kemudian kalian hitung setengahnya dari MG Stera dan Taleb. Ini ya, udah ketemu. Kalau ini tadi kan fase dalam, yang bawah ini adalah setengah dari fase luar kecuali disintegran. Kemudian kalian total nih. Berarti slugnya yang mau saya proses slugging itu adalah 591 gram. Ini wajib dihitung di awal karena untuk hitung setengah ini tadi. Tadi kan 951 kalau nggak salah. 900 591. Kemudian kita proses kan tadi kan kita slugging atau kita roll compaction itu kemudian nanti menghasilkan ya anggap aja yang dihasilkan slug atau granul keringnya itu adalah 500 mg. Jadi sekarang kita ngitung fase luarnya berapa yang dibutuhkan. Nah, tadi kan kita udah ngitung Mg syarat kalau di formula tadi kan adalah 1% dan talaknya adalah 2%. Maka kita ngitung setengahnya nih sekarang, yaitu 0,5 per 93,5 kali 500. Oke ya. Jadi kan kalau ini kan 93,5% yang teoritis. Tapi karena pas sudah jadi hasilnya 500, jadi 93,5 kali 500, ini tambahin gram ya, tolong. 500. Kemudian nanti ketemunya ini. Sama ini juga 2%. Sebentar, ini salah ya, bukan 500 mg tapi 500 gram. Oke, udah ketemu sama caranya amilum kering ini karena masih utuh yaitu 5% ya. Jadi udah setelah itu slug tadi yaitu 500 gram ini kita tambahkan dengan 34,76 ini gram. Nanti jangan kayak gini ya, kalau nulis dilengkapi sama satuannya ini, sorry saya lupa, tapi kalian nanti dilengkapi total, kemudian ketemunya ini. Kalau sudah, ya jadi ini bobot totalnya, jadi kita bisa memperkirakan jumlah tabletnya berapa. Caranya adalah 500
gram tadi, ini sama kayak tadi sih. Jadi, selaknya berapa ya, dibagi sama yang teoritisnya berapa kali 1000 tablet ketemunya berapa. Nah, selanjutnya bobot tabletnya adalah jumlah ini ya, dibagi sama ini jumlahnya tablet. Saya salah tulis lagi, ini tablet sehingga ketemunya berapa gram per tablet. Ketemunya ini sih 0,632 gram per tablet sama dengan 632 miligram per tablet. Nanti slide-nya saya update ya. Sorry, saya banyak salah tulis. Yang terakhir adalah perhitungan gempa langsung. Ini gampang banget ya. Saya rasa kalian juga udah bisa zat aktif 25 miligram misalkan. Bobotnya 250 miligram bikinnya 1000. Totalnya berarti kan dihitung 25 miligram kali 250 miligram kali 1000 ketemunya 250 gram. Zat aktifnya ya tinggal dihitung biasa ya. Jadi ini misalkan pakai Mg setera 1% talak sama seperti ini. Ngisi tingkat penghancurnya totalnya segini kan. Tinggal kalian rinci ini mau pakai apa gitu. Contoh ya, ini misalkan mau pakai pengisi pengikat penghancur pakai Avisal ini kan bisa filler binder, jadi pengisi pengikat. Ini dan Primogel 3:1. Tolong diingat Primogel itu nama lainnya apa. Udah cara ngitungnya, karena ini perbandingannya adalah 3:1, totalnya 4, ya udah hitung aja 3/4 kali 217. Nah, 217 ini didapatkan dari tadi totalnya berapa ya, dihitung totalnya, kemudian dikurangi zat aktif, Mg setera, dan talak, kan ketemunya berapa totalnya, terus dihitung. Udah itu contoh perhitungannya. Ini ada latihan soal, silakan dikerjakan. Jadi ini untuk granulasi basah dan juga granulasi kering. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ada kuis, tolong dikerjakan. Kalau masih ada bingung perhitungannya bisa chat saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna.